Prof. Laksono, ini ada yang sudah ingin bertanya, Ya. yang bisa open mic ya, kepada Pak Sahyadi, silahkan. Sore Prof. Betul ya. Prof, izin bertanya Prof. Iya, ya. Khusus di chapter 9 Prof. Jadi kan menyoroti mengenai tata kelola BPJS ya Prof ya. Kemudian dari cerita Prof tadi itu apakah artinya saya menangkap bahwa tata kelola yang tidak baik itu dalam sekian waktu, sekian tahun perjalanan ini artinya tidak seharusnya terjadi seperti itu ya Prof ya, kalau saya menangkapnya. Jadi kalau saya berpikir bahwa sistem yang baru diterapkan di 2014 kemudian sampai saat ini itu kok saya merasa bahwa ini apakah sesuatu yang wajar atau seperti apa ya Prof? Artinya sistem yang masih muda kemudian tata kelola yang belum baik itu saya melihat bahwa masih ada sudut kewajarannya seperti itu, Prof. Kemudian kalau chapter 9 sendiri khusus untuk tata kelola, Prof menyoroti mengenai fraud yang terjadi ya, Prof ya. Ini menarik juga karena Prof tidak menyatakan secara eksplisit atau saya belum baca ini berapa persen sih kemungkinan terjadi fraud di BPJS, Prof? Menurut Prof, artinya tim mungkin ada riset atau tim yang sudah sempat menelaah karena kemarin saya lihat di di presentasinya di rootnya BPJS itu menyampaikan bahwa ada keamanan berlapis seperti itu sampai di 2019 itu BPJS melakukan efisiensi 10,5 triliun seperti itu. Jadi dengan catatan di sini hasil audit tujuan tertentu terhadap Vaskes mitra BPJS fraud kurang dari 1% seperti itu Prof pernyataannya di slide-nya Pak Dirut. Mungkin ada data yang berimbang enggak ini Prof dari sudut Prof Laksono sendiri. Mungkin juga nanti bisa mohon tanggapan Pak Subuh juga untuk adanya statement of fraud kurang dari 1% seperti itu. Kemudian kalau di bukunya Pak Fuad kemarin juga beliau menyebutkan bahwa di negara maju seperti Amerika Serikat pun di tahun 98 itu ada data bahwa 43,5% terjadi upcoding seperti itu, Bro. Kemudian di tahun 80 juga Rumah Sakit John Hopkins itu ada 20% pasien yang dipasangkan pacemaker padahal mereka seharusnya tidak dipasangkan seperti itu. Jadi di negara maju seperti itu pun tetap ada seperti itu. Cuman ada statement yang menarik dari Pak Dirut kemarin, Pak Dirut BPJS itu bahwa akibat tata kelola yang baik itu fraud terjadi kurang dari 1%. Seperti itu, Prof. Mungkin bisa ditanggapi Pak Subuh juga. Baik, terima kasih. Silakan, Prof. Ya, Pak Saidi, untuk tata kelola ini memang satu hal yang bagian penting dari apa yang saya sebut sebagai di bab 9 ya. Adakah good governance-nya ya? Jadi saya melihat dalam konteks kembali lagi ya di nasional ya, siapa yang mengendalikan JKN ini. Nah, ini yang menarik ya. Jadi undang-undangnya itu memang desainnya itu tidak di bawah Kemenkes ya, bukan di bawah Kementerian BUMN seperti zamannya PT Askes, tapi ini Badan Hukum Publik ya, yang langsung di bawah Presiden. Nah, jadi ini sebuah model yang cukup menarik ya dalam undang-undang BPJS ya. Nah, artinya apa? Memang tanggung jawab pada Presiden, tapi kan Presiden kan sibuk sekali ya. Nah, ini. Nah, kemudian juga ada DJSN, dan ini Pak Subuh anggota DJSN ya. DJSN logikanya menjadi lembaga yang mungkin on behalf Presiden barangkali ya, itu bisa menjadi pengawas utama atau pelaku utama. Tapi ternyata dalam 5-6 tahun pertama itu DJSN juga underfunded, under capacity ya Pak Subuh ya, sehingga kurang bisa menangani apa yang seharusnya ditangani ya. Nah, memang Presiden kemudian menyadari sehingga di tahun 2019 kalau nggak salah itu ada Perpres yang menyatakan bahwa BPJS harus membuat laporan dan laporan pertanggungjawaban tahunan itu harus
disahkan atau disetujui oleh Kemenkyu dan Kementerian Kesehatan ini. Mungkin Pak Subuh juga nanti bisa benarkan apa yang saya katakan ya, kalau saya benar, salah mau dikoreksi ya. Nah, artinya memang sudah ada kesadaran bahwa ini tidak mungkin suatu sistem itu semua bertumbuh pada presiden. Nah, dan bagaimana hubungan Kementerian Kesehatan dengan BPJS juga menarik, karena sebagai badan hukum publik, itu ternyata data BPJS itu tidak bisa diakses mudah. Jadi kalau kita lihat, itu bertahun-tahun, Bu Nila atau mungkin Pak Terawan sekarang ya, ini sudah berubah sekarang ya, itu kalau minta data ke BPJS itu harus surat menyurat loh, harus pakai surat, kemudian sampai di BPJS, di surat akan dijawab ini dan hasilnya dikirim dalam bentuk bukan interoperabilitas yang klik-klik tadi, tapi dalam bentuk file ataupun tertulis ya, printed ya. Jadi ini memang menarik ya. Jadi intinya begini, kalau saya lihat BPJS itu masih mewarisi model PT Askes Indonesia dalam hal interoperabilitas data, walaupun sudah badan hukum publik. Kemudian mengenai fraud, ya kalau kita lihat itu, ya saya belum berani mengatakan karena memang belum ada satu penelitian yang betul-betul serius ya untuk fraud tadi, dan juga belum ada satupun perkara yang masuk pengadilan. Jadi saya nggak tahu yang 1% yang dikatakan Direktur Utama BPJS itu apakah sudah masuk pengadilan. Karena kalau 1% itu kan berarti sekitar berapa triliun ya, sekitar 600 miliar ya, hampir 1 triliun ya. Nah, ini yang menarik ya. Tapi sebagai perbandingan ya, di Amerika Serikat itu sekitar 3% itu terkena fraud, padahal di Amerika Serikat itu sistemnya sudah ada pencegahan dan penindakan fraud oleh kejaksaan dan juga untuk dana federal itu oleh FBI ya. Anda tahu FBI ya? Jadi lembaga yang sangat powerful di Amerika Serikat pun mengurusi penindakan dan investigasi untuk penindakan fraud ya. Investigasinya oleh FBI. Nah, di Indonesia kita import sistem klaim dari Amerika Serikat melalui macam-macam negara ya. Tapi ada komponen investigasi ini dan penindakan yang belum ada. Sampai tahun ke-7 kita itu belum ada profesi investigator yang melihat pada data pasca verifikasi BPJS. Ya, nih. Sehingga saya tidak paham betul apakah yang disebut Pak Direktur BPJS itu apakah data pasca investigasi, jadi sudah bersih semua, atau itu tidak ada investigasi, kemudian sudah declare tidak ada fraud atau fraud cuma 1%. Itu pun juga pertanyaan, kenapa tidak masuk pengadilan ya? Karena fraud itu harus masuk ke pengadilan, ada unsur pidana di situ ya. Oke, nah sehingga saya melihat bahwa perlu betul ya untuk kita melengkapi sistem pencegahan dan penindakan fraud tadi. Tidak bisa kita hanya pencegahan seperti ini karena asal muasalnya itu di Amerika Serikat itu juga selalu ada penindakan. Nah ini. Dan yang paling penting kita harus mengingat bahwa kalau ada fraud itu kadaluarsonya itu bisa sampai 12 tahun ya. Ini saya tanya pada ahli hukum ya. Dan kalau itu tindakan korupsi pakai dana pemerintah itu tanpa ada kadaluarso. Jadi kalau sekarang masih aman, tidak ada investigasi, tapi tahun depan Reskrim misalnya punya investigator baru di bidang fraud kesehatan itu masih bisa melihat ke belakang selama mungkin 5 tahun ke depan ya. Nah ini yang menarik ya. Begitu Bu Dia ya. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Kepada Pak Subuh, ini ada pertanyaan menarik ini Pak Subuh, maturasi. Jadi seperti apa sih atau apa yang dibutuhkan untuk sebuah skema menjadi matur atau semakin dewasa begitu ya? Silakan Pak Subuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh di buku ini ya Pak Cahyadi tadi sudah menyebutkan ya. Artinya gini ya. Saya melakukan briefing buat tim pansel, ya. Apa yang poin yang saya minta pada tim pansel itu hanya satu, tata kelola, gitu. Karena apa? Dengan tata kelola yang baik, semua jadi akan teratur dengan baik. Nah, tata kelola ini kita lihat tata kelola dari sisi peraturan perundang-undangan, ya. Tata kelola kita lihat dari hubungan antar lembaga, tadi Prof udah bilang tuh, ya,
bahkan Mas Cahyadi juga udah mengatakan, dan di bukunya juga mengatakan itu udah benar. Kemudian tata kelola dari sisi operasional, ya, dan juga tata kelola dalam hal bagaimana upaya pencegahan terhadap fraud yang ada gitu. Jadi pada intinya bahwa ya, perbaikan tata kelola merupakan salah satu inti bagaimana kita bisa memperbaiki suatu sistem yang ada. Ya. Nah, kalau misalnya pada good governance yang ada, saya kira selalu memanfaatkan apa yang kita dapat sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Tadi saya katakan ini menarik sekali bahwa kenapa kita sulit sekali masuk ya Prof. Laksono ya, kita sama-sama di tim kecil ya. Bayangkan saja di situ udah ada instruksi menteri, udah apa segala macam, tapi sulit sekali untuk mendapat data. Kalau orang sulit mendapat informasi, ya, itu apa yang disebut dengan asymmetry information. Ya. Asymmetry information itu awal dari suatu fraud yang muncul. Ya. Fraud itu kan artinya apa? Kalau saya melihat bahwa suatu unsur kesengajaan untuk berbuat jahat. Ya, betul. Harus dinaikin kepada sistem hukum yang berlaku. Gitu. Nah, inilah yang saya kira dengan tata kelola yang baik ya dari berbagai sudut kita melihat ya. Misalnya gini, hubungan antar lembaga saja belum terwujud dengan baik. Ya. Kemudian DJSN ada, betul. Ya. DJSN ini juga sekarang kita sedang menggeliat lah ya. Fungsi dia sebagai external evaluators. Ya. Kemudian fungsi pembuat kebijakan yang diberikan kepada presiden itu juga belum sepenuhnya jalan. Nah ini juga bicara masalah bagaimana kita mengoptimalkan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ya, karena lembaga ini kuat sekali. Seperti DJSN, itu lembaga ini adalah amanah dari Undang-Undang 40 2004. Jadi, tetapi secara fungsi ini yang belum terlaksana dengan baik. Nah untuk itu saya setuju bahwa tata kelola merupakan suatu hal yang harus terus-menerus kita awasi dan juga kita laksanakan ya, karena dengan tata kelola yang baik sebenarnya kita bisa mencegah fraud itu sendiri. Gitu Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Subuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Isman mengenai fraud? Ya, untuk fraud terus terang sampai saat ini belum ada yang saya dengar sejak melayani BPJS, belum pernah ada pengadilannya ya Bu ya, belum pernah ada penyelidikannya dari polisi, dan juga saya rasa kalau dibilang fraud, asli fraud kayak apa, saya masih belum belum menangkap ya untuk fraudnya. Ada yang fragmentasi, ada yang dicepetin, ada yang diseringin ya, periksa lab tiap hari, ada yang misalkan kontrolnya yang harusnya sebulan sekali, tiap minggu kontrol, apakah itu fraud atau tidak. Tapi kalau memang yang paling penting, terutama kalau dari sisi pelayanan medis di luar untuk yang misalkan pembiayaan ya, kepesertaan, karena yang fraud tidak hanya dari rumah sakit, tapi juga dari peserta, bahkan dari BPJS pun bisa dianggap sebagai fraud. Jadi ke semua pihak bisa terjadi fraud. Tapi terkait yang di rumah sakit mungkin belum ada, karena standar PNPK nasional belum terlalu ketat diterapkan di seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya, Bu. Masih. Baik, terima kasih. Budia ya. Ya, silakan, Prof. Nah, jadi ini satu kekhawatiran ya, kalau misalnya ya, fraud itu kemudian tidak masuk pidana ya, tapi oleh BPJS misalnya ditemukan fraud ya, dan terbukti betul ya, kemudian BPJS itu seperti istilahnya itu membatalkan atau memutuskan kerjasama dengan rumah sakitnya. Nah, itu kan suatu penalti betul ya. Nah, kalau rumah sakit yang membuat fraud tadi, itu misalnya 70% dari pendapatannya itu berasal dari BPJS, begitu di PHK, itu
pasti goncang ya, dan bisa kolaps ini. Nah, artinya apa? Kalau rumah sakit itu kolaps, yang bikin fraud kan mungkin cuma 10 orang atau 5 orang atau berapa orang ya, kita nggak tahu ya, tapi sedikit toh. Tapi 300 orang pegawai rumah sakit itu bisa terkena kalau itu diputuskan. Tapi kalau masuk pidana, itu yang 5 orang atau 10 orang atau berapa orang yang berkolaborasi untuk fraud itu yang masuk penjara. Bisa dipahami ya. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang saya itu khawatir ya kalau kita tidak memasukkan segera ke dalam hukum yang lebih ada ancaman tindakan, itu kita akan hidup bersama fraud ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tidak ada penangkapan, tapi lebih banyak pada mungkin pembatalan ini dan itu ya, atau dimaafkan atau apa. Nah, ini yang jadi masalah, deterrensinya tidak ada, ancamannya tidak ada. Dan itu bisa membawa fraud itu menjadi suatu kultur yang istilahnya itu permisif ya, dimaklumi ya. Nah, itu yang bahaya sekali. Terima kasih. Ya, baik Prof. Artinya bahwa dalam menjalankan sebuah layanan, kemudian BPJS juga menjalankan fungsinya sebagai pembayar, tentu masing-masing mempunyai peran yang cukup signifikan untuk bisa mengusung kendali biaya dan kendali mutu ya Prof. Dan ini merupakan akar dari bagaimana sebuah akses secara efektif bisa dilakukan, terutama juga ini satu usungan dari isu UHC Day kemarin ya Prof. Laksono, bagaimana setiap orang bisa terproteksi dengan menggunakan skema yang ada di sebuah negara. Baik, Prof. Laksono, Pak Subuh, dan Pak Isman, serta teman-teman sekalian yang sudah hadir dalam bedah buku sore hari ini, tanpa terasa bincang-bincang kita sudah ada di penghujung waktu, dan saya sudah dicolek sebetulnya oleh administrator bahwa ada hadiah door prize dari Prof. Laksono yang baik hati kepada penanya yang tadi sudah ikut berpartisipasi. Nanti akan bisa menghubungi untuk bisa mendapatkan 1 buah buku, walaupun kelihatannya tadi membahas sudah punya bukunya ya Prof. Jadi nanti bisa diberikan kepada orang terkasih begitu ya. Baik, sebagai penghujung dari acara, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam acara pada hari ini, dan saya mohon maaf jika dalam memandu itu terdapat kekhilafan, dan selamat sore kami ucapkan kepada seluruh peserta untuk melanjutkan aktivitasnya pada sore hari ini.